Alhamdulillahilladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nahmaduhu subhanahu ala ni'amihi wa amtinanihi wa nusalli wa nusallimu ala rasulih al-mustafa Muhammad ibn Abdullah alladhi anzalahu hudan linnas nadhiran wa bashiran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Amma ba'du, ayuhan nas, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Furqan dan juga segenap pendengar dimanapun antum berada, alhamdulillah. Pada siang ini kita masih berkumpul untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu sholat zuhur secara berjamaah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kami akan menyelesaikan tema yang sudah pernah saya sampaikan, yaitu berkaitan dengan orang-orang yang akan bersama Nabi di surga nanti. Pada kesempatan sebelumnya kami sudah menyampaikan bahwa mereka yang pertama adalah orang yang mencintai Nabi. Orang yang mencintai Nabi akan bersama Nabi di surga. Yang kedua, orang yang selalu menyantuni fakir miskin. Sebagaimana hadis Nabi, ana wa kaful yatimi hakadha fil jannah. Saya bersama orang yang selalu menyantuni anak yatim seperti ini, kata beliau. Artinya selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kelompok yang ketiga yang akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh Nabi, ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar aku bisa bersamamu. Mintalah kepada Allah agar aku bisa bersamamu. Jawaban Nabi, alaika bikasratis sujud. Alaika bikasratis sujud, kata Nabi. Baiklah, kata Nabi, saya akan sampaikan, saya akan minta doa kepada Allah agar engkau nanti bisa bersama saya. Kemudian beliau menjawab, ya, hendaklah kamu memperbanyak sholat. Kasratus sujud. Hendaklah kamu memperbanyak sholat, maka engkau akan bersama saya di surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan sholat ini adalah perkara yang harus kita sedikit perhatikan. Karena sholat ini adalah kewajiban yang berbeda dengan kewajiban yang lain. Jika dibandingkan dengan ibadah yang lain, maka sholat ini punya suatu keistimewaan. Yang pertama adalah dia adalah kewajiban yang mencolok setiap hari, syiar agama yang paling menonjol. Misalnya dibandingkan dengan ibadah puasa, puasa itu hanya sekali setahun. Insya Allah mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya. Ini kurang lebih 2 minggu insya Allah, karena sudah Syaban. Sekali setahun, hanya di bulan Ramadan. Demikian halnya jika dibandingkan dengan zakat. Zakat itu hanya sekali setahun bagi yang mampu, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Haji sekali seumur hidup, itu pun bagi yang mampu. Tapi kalau sholat, saudara sekalian, selama hayat masih dikandung badan, selama jantung masih bisa berdenyut,
selama ruh belum berpisah dengan tubuh, selama itu pula kewajiban sholat tetap ditunaikan. Maka mungkin setiap zuhur di sini selalu diumumkan oleh Ustaz kita yang mulia, Ustaz Jimmy, bagi saudara kita yang sakit silakan tayamum, sholat di tempat. Tidak bisa pakai air tayamum, tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk baring, tidak ada alasan untuk tidak sholat. Ini satu keistimewaan. Kalau orang nggak bisa puasa, sakit, hilang kewajibannya, meskipun nanti diganti misalnya. Tapi kalau sholat tidak ada Islam ganti sholat, tidak ada. Kalau sudah lewat, lewat. Makanya ada keringanannya ketika dia nggak mampu pakai air, tayamum. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, baring. Tidak bisa baring, kepalanya yang memberi isyarat. Tidak bisa kepalanya, matanya kedap-kedip. Saya kira ini tempatnya sangat tepat karena banyak orang sakit. Mudah-mudahan yang saya ucapkan ini didengar oleh saudara kita yang sedang baring ini. Tidak ada alasan untuk tidak sholat meskipun panjenengan sakit. Tidak mampu kedap-kedip, hatinya yang sholat. Masih tidak bisa lagi, berarti dia yang disolati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya para ulama itu berselisih. Orang yang sedang diopname, orang yang sedang diopname ini bagaimana hukumnya? Antara hidup dan mati. Semua alat penuh di sekitar tubuhnya. Sudah tidak bisa berdiri, sudah tidak bisa duduk, sudah tidak bisa baring, ya. Yang ada hanya alat. Tapi masih ada ruhnya. Masih ada ruhnya. Tayamum juga nggak bisa, karena nggak bisa gerak. Tapi masih hidup. Bagaimana sholatnya? Hatinya yang sholat. Kalau dia sadar. Bagaimana Ustaz kalau dia nggak sadar? Nah ini dia pertanyaan bagus. Dia sudah nggak sadar sudah itu. Antara hidup dan mati. Tinggal di layar indikasi kehidupan jantungnya tinggal itu. Sudah. Di antara para ulama ada yang mengatakan dia hilang kewajibannya. Ibaratnya orang gila. Karena orang gila nggak wajib sholat karena hilang akal pikiran. Silakan kita kiaskan. Apakah orang yang opname akut ini sudah bisa disamakan dengan orang gila? Ya itu nanti bisa yang ukur adalah dokternya. Kalau tidak berarti dia masih hidup. Artinya masih waras. Artinya masih sadar. Masih bisa membedakan hak dengan batin. Masih bisa membedakan antara air kencing dengan air teh. Berarti berarti kewajiban salat masih melekat. Maka dia hatinya aja sholat. Atau mungkin jika bisa ditayamumi saudaranya yang mengusap di dinding baru diusapkan wajahnya kemudian sudah telapak tangan. Karena sholat ini tidak main-main. Rasulullah SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, kata Nabi. Ya, janji yang memisahkan antara kita dengan orang kafir, kata Nabi, adalah salat. Faman taraka faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat itu maka dia telah kufur. Ini hadis sahih. Rasul juga mengatakan awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamati shalah. Idza saluhat sa'iru amalih wa idza fasada sa'iru amalih. Akhrajahu at-Tirmidzi wa hasanahu wa kadzalika Abu Daud dan Nasa'i. Yang artinya amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat, kata Nabi. Jika salatnya ini beres, maka amalan yang lain juga akan diperiksa, akan dihisab. Tetapi
jika sholat ini sudah tidak beres menurut hadis ini, maka amalannya lain tidak ditengok, tidak diperhatikan, berarti sia-sia. Jadi amalan sholat ini tidak bisa kita renungkan Bapak Ibu dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mengatakan yang artinya bahwa orang yang sudah tidak sholat itu sudah tidak ada lagi Islam di dalam hatinya. Demikian hanya perkataannya Umar. Ya. Man taraka shalah fala hazza lil islami fihi. Barang siapa meninggalkan salat, maka sudah tidak ada lagi nilai Islam yang ada di dalam hatinya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka banyak sekali hadis-hadis Nabi dan juga bahkan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa orang yang tidak salat itu dalam bahaya yang sangat serius. Misalnya di dalam surah Al-Mudaththir, ketika Allah berfirman menceritakan dialog antara penjaga neraka dengan penghuni neraka. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Penjaga neraka bertanya, wahai kalian penghuni, kenapa kalian berada di tempat ini? Mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Kami dulu ketika di dunia tidak salat. Ini jelas sekali Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa ancaman serius bagi orang yang meninggalkan salat. Maka pantas jika Rasulullah tadi ketika ditanya bagaimana agar bisa bersama Nabi di surga, Rasul mengatakan alaika bikasratis sujud. Perbanyaklah salat. Jadi salat itu bukan hanya salat fardu. Tapi kita lengkapi dengan salat-salat sunnah. Di antara faedahnya salat sunnah itu adalah menambal, melengkapi kekurangan salat fardu. Mohon maaf, mungkin panjenengan dulu banyak waktu masih muda-mudanya, mohon maaf, di antara kita atau saya mungkin, ya, waktu masih mudanya malas salat. Masih sudah SMA, sudah balik, ya, sudah berkumis atas bawah, masih nggak salat dulu, masih SMA. Masih kuliah awalnya, mana sholat? Kita jujur saja. Nah, sekarang sudah sadar bahwa sholat itu wajib, bahwa meninggalkan sholat itu bahaya. Maka bagaimana cara menutupi itu? Ya Ustaz, dulu saya pernah gak sholat sekitar 10 tahun. Kalau puasa diganti. Nah, sholat bagaimana? Sekarang baru sadar. Dulu 20 tahun silam jarang sholatnya bolong-bolong. Sekarang baru sadar setelah mendengar ceramah bahwa sholat itu wajib. Kalau tinggalkan bahaya. Bagaimana mengganti itu? Sekian banyak harinya. Kata para ulama, pertama taubatan nasuha. Taubatan nasuha, taubatan ikhlas. Yang kedua, berjanji dalam hati untuk tidak mengulangi lagi kesalahan. Berjanji bahwa saya tidak akan meninggalkan sholat lagi. Yang ketiga, kata para ulama, memperbanyak sholat sunnah. Alhamdulillah, sholat sunnah banyak. Ada namanya sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu. Ada namanya sholat duha. Nah, di sini bisa kita laksanakan. Misalnya panjenengan ada rehat sejenak antara taruhlah jam 7 sampai zuhur, ada rehat tengah-tengah, itu sholat duha. Sholat duha itu ketika matahari sudah terbit sampai menjelang zuhur, itu sekitar 5 jam waktunya. Minimal 2 rakaat. Sholat duha. Kemudian ada namanya sholat malam, sholat tahajud. Dia dikerjakan mulai ba'da isya sampai subuh. Itu tahajud namanya semua. Kemudian ada namanya sholat hajat, ada tahiyatul masjid, dan masih banyak sholat sunnah yang lain. Ada namanya sunnah mutlak, tidak terkait dengan waktu. Nah, ada namanya sunnah rawatib. Saya ingin sedikit menyoroti sholat rawatib, yaitu qabliyah subuh. Ya, ini saya sedikit sampaikan karena qabliyah subuh ini adalah spesial. Dia sunnahnya muakkad Bapak Ibu. Semua sunnah rawatib, ya, kalau sudah lewat waktunya sudah lewat. Misalnya qabliyah zuhur, kita datang sini sudah qomat, sudah ada lagi qabliyah langsung masuk shaf. Ya, dan sudah tidak diganti, sudah diqadha, sudah tidak. Tapi kalau qabliyah subuh, mohon maaf, kalau panjenengan terlambat datang ke masjid sudah masuk, sudah qomat,
masuk shop setelah nanti sholat fardu subuh, anjenengan bisa mundur cari tiang pojok-pojok sholat qabliyah subuh qadha, boleh. Mungkin kalau di negara kita atau di masjid-masjid negara kita ini itu pemandangan yang jarang atau mungkin bisa nanti menimbulkan kegaduhan, karena biasanya kita pahami di sini kebanyakan orang Indonesia meyakini bahwa yang namanya setelah subuh nggak ada lagi sholat. Ya betul, memang ada hadisnya itu. Tapi kalau khusus untuk qabliyah subuh yang kelewatan boleh diqadha, boleh. Seperti pemandangan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu tiap hari kita lihat orang sholat qabliyah qadha subuh. Ya. Nah ada dua waktunya untuk qadhanya. Pertama, setelah subuh langsung. Kalau takut terjadi kegaduhan ya sudah disimpan, ditahan. Nanti ketika duha kita ambil, boleh. Qabliyah subuh kalau kelewatan, karena ini sunnahnya muakkad. Sunnahnya muakkad, boleh diqadha. Rasul mengatakan qabla rakaatain qabla subuh khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh nawafil itu, rawatib itu lebih mulia daripada dunia serta isinya. Ada salah. Maka saya mohon para panjenengan semua, qabliyah subuh jangan sampai ditinggalkan. Kalau terlambat nanti diqadha. Ya, nanti ketika duha atau setelah salat subuh langsung diqadha. Boleh, karena ini adalah sunnah muakkad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi Rasulullah berkata kepada Mus'ab bin Umair, itu sahabat tadi yang bertanya tadi, dia mengatakan, "Alaika bi kasratis sujud." Perbanyaklah salat, maka engkau akan bersamaku nanti di surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kami Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini solusi sholat. Kita ini oleh pada muka bui, kama asal nabi pun nabi mati kita. Terus sudah membuat fatu kuruni atau kurung mati kuruni tak kurung. Ini anak aku juga lalu bersekolah kurung. Jangan kau menggali.